Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian yang disayangi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara ibadah ataupun syarat ibadah agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita harus ikhlas dalam melaksanakan semua aktivitas ibadah yang kita lakukan, termasuk di dalamnya puasa Ramadan. Di dalam satu hadis Nabi SAW itu bersabda, innamal a'malu binniyat, bahwasanya amal perbuatan seseorang itu tergantung dari niat-niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan bahwasanya setiap orang itu akan mendapatkan balasan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkannya. Hadis ini, sahabat muslim sekalian yang disayangi dimuliakan Allah, ada ceritanya, ada asbabul wurudnya menurut sebagian ulama, yaitu adanya seseorang di Mekah yang kemudian dia berhijrah dari Mekah ke Madinah bukan karena ingin melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah SAW, tetapi dia berhijrah dari Mekah ke Madinah lantaran dia dulu di Mekah itu ada seorang wanita, yang wanita itu bernama Ummu Qais. Nah, Ummu Qais ini berhijrah dari Mekah ke Madinah. Tinggallah si laki-laki ini seorang diri di kota Mekah. Mungkin bahasa kitanya makan tidak enak, tidur pun tidak nyenyak, karena yang terbayang-bayang adalah Ummu Qais. Nah, pada saat ada event hijrah ya bersama beberapa sahabat yang lain, dia langsung mengajukan diri untuk ikut hijrah. Ya, dan yang lain tidak ada yang mengetahui apa niat dari si pemuda ini. Maka berhijrahlah dia bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Nah, Nabi SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Nabi SAW menginformasikan kepada si pemuda ini dengan bahasa yang santun. Ini juga Nabi mengingatkannya luar biasa. Nabi mengingatkan dengan hadis ini, ya, wahai sahabat-sahabatku, innamal a'malu binniyat, bahwasanya amal perbuatan manusia itu tergantung niatnya, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan bahwasanya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Maka barang siapa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, siapa yang dia hijrah itu mengharap pahala Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka dia akan mendapatkan balasan pahala dari Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, tapi barang siapa yang berhijrah dan hijrahnya itu berharap mendapatkan dunia, awim ro'atin yang kihuka, atau dia hanya ingin menikahi wanita yang menjadi pujaan hatinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka dia tidak mendapatkan apapun kecuali sesuai dengan apa yang dia niatkannya. Masya Allah. Sahabat sekalian yang disayangi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini menggambarkan kepada kita tentang urgensi niat. Ya, bahwa niat itu kita harus ikhlas dalam melaksanakan ibadah apapun. Dalam ibadah jika niat kita adalah untuk yang lain-lain, seperti kasus si pemuda ini kemudian dijuluki sebagai muhajir Ummu Qais, orang yang berhijrah dan hijrahnya itu berharap cintanya Ummu Qais, maka dia tidak dapat apa-apa dan mendapatkan pahala dari Allah dan Rasulnya. Dia hanya mendapatkan mungkin keredoannya Ummu Qais. Ummu Qais jadi senang dengan dia karena dia didatangi oleh si pemuda tersebut yang mencintainya gitu ya. Nah, demikian juga dengan kita. Dalam amalan ibadah yang kita lakukan, niat kita itu usahakan harus betul-betul tulus ikhlas kepada Allah. Tidak ada warna lain dalam niat kita kecuali hanya Allah. Nah, bagaimana dengan kita menampakkan ibadah kita kepada orang lain? Apakah itu pertanda tidak ikhlas? Belum tentu. Di dalam syariat, ya, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita, alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyatan. Jadi orang-orang yang mendermakan harta mereka di jalan Allah, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Sekali lagi ya, sirran wa alaniyatan. Sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tetap mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Ini artinya bahwa niat itu sesungguhnya berada di dalam hati kita. Mahallun niyah itu fil qalbi. Niat itu dalam hati kita, dilihatkan kepada orang lain maupun tidak dilihatkan kepada orang lain. Kalau niat itu ada di dalam hati dan kita bisa menjaga keikhlasannya, maka insya Allah tidak masalah. Ya, kalau kita ingin menyampaikannya kepada orang lain, meskipun ya, nah ini sahabat sekalian yang disayangi Allah, menampakkan kepada orang lain itu menjadi lebih berat bagi kita untuk menjaga keikhlasan gitu ya. Kalau saya beramal soleh dan amal soleh saya itu tidak diketahui oleh orang lain, hanya saya sendiri yang mengetahuinya, maka relatif ya bagi saya lebih mudah menjaga keikhlasan karena tidak ada yang tahu.
Tapi ketika saya beramal soleh dan amal soleh saya dilihat oleh orang banyak, maka secara teorinya itu lebih susah bagi saya untuk menjaga keikhlasan itu. Karena bisa jadi ada orang yang memuji, ngasih jempol, ya, ngasih like gitu ya, dan seterusnya. Itu akan lebih sulit bagi saya untuk menjaga keikhlasan walaupun belum tentu tidak ikhlas. Nah, jadi sahabat muslim yang disayangi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita beramal soleh, maka ukur diri kita. Kira-kira diri kita ini bisa menjaga hati kita nggak sih? Bisa menjaga keikhlasan kita nggak sih saat ya misalnya ibadah kita itu kita posting ya di media sosial. Ya kalau bisa menjaga keikhlasan dan itu apalagi punya niat untuk memotivasi orang lain supaya beramal soleh dengan amal soleh yang kita lakukan, ya, maka itu boleh-boleh saja. Tetapi kalau kita merasa bahwa ya Allah, saya kayaknya susah, jangankan ada yang melihat, tidak ada yang melihat saja susah menjaga keikhlasan. Maka kalau kita seperti itu sebaiknya kita tutup saja, jangan memposting ibadah kita ke media sosial karena nanti akan sia-sia. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan seseorang yang di dalamnya itu ada unsur niyatnya. Karena di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita, "Inna ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya yang paling aku takutkan, aku khawatirkan terjadi pada kalian adalah syirik kecil. Sahabat bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Maka kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-riya, itu adalah riya. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, yaqulullahu azza wa jalla yaumal qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berfirman di hari kiamat kepada lil mura'in, kepada orang-orang yang riya, idhabu ilal ladina kuntum tura'una fid dunya. Hai orang-orang yang riya, pergilah kalian sekarang temui orang-orang yang dulu kalian beramal ibadah mencari keredoan mereka, mencari pujian mereka. Hal tajiduna indakumul jaza. Perhatikan, minta tuh pahala sama mereka. Bisakah mereka memberikan pahala kepada kalian? Na'udzubillah. Jadi sahabat muslim sekalian yang disayangi dimuliakan Allah, usahakan ketika kita beribadah kita hati-hati. Ya, kita posting boleh selama kita bisa menjaga keikhlasan kita. Tapi kalau kita merasa itu susah menjaga keikhlasan kita, sebaiknya kita sembunyikan. Walaupun sebenarnya menyembunyikan ibadah pun bisa jadi belum tentu riya. Ada orang yang misalnya beribadah, dia sembunyi-sembunyi, ditanya, kenapa ibadahnya sembunyi-sembunyi? Biar dibilang orang ikhlas, akhirnya menjadi tidak ikhlas juga. Jadi ikhlas itu adalah rahasia hati, rahasia batin, dan maka selalu kita meminta kepada Allah, ya Allah, jadikan ibadahku ini ikhlas karena Engkau. Karena begitu kita ada riya di dalamnya, ibadah yang kita lakukan menjadi sia-sia dan hampa. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita semua dan mudah-mudahan kita semua termasuk menjadi golongan orang-orang yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.